Bapak Ibu guru hebat, berjumpa lagi dengan saya Martina Desi, CGP dari SMA Negeri 1 Biak Kabupaten Biak Numfor. Kali ini kita akan membahas tentang kasus Ibu Guru Tati yang ada di dalam modul 3. Jadi ceritanya, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Bu Tati persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut pada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengarkan tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang Anda bisa lakukan? Dapatkah Anda menginstruksi? Mengapa dan bagaimana? Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk kasus ini saya akan mewawancarai seorang rekan kerja saya, yaitu Bu Teti Irnawati SS. Kita akan tanya pendapatnya beliau tentang kasus dari Ibu Guru Tati. Halo Bu Teti. Halo Mbak. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini baik-baik. Semoga Mbak Desi juga dalam keadaan baik. Amin. Alhamdulillah. Oke, Bu Teti minta maaf saya mengganggu sebentar kesibukannya Bu Teti. Saya minta waktunya sebentar untuk diwawancarai ya. Iya. Ini saya meminta pendapat dari Bu Teti tentang kasus Ibu Guru Tati. Jadi ini ceritanya ada kasus Bu Guru Tati, yang memberikan pendapat adalah Bu Guru Teti. Ya. Oke. Yang penting jangan sampai tertukar saja Mbak. Oke. Jadi Ibu Tati itu adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerjanya Bu Teti nih ceritanya. Ya. Oke, yang sama-sama mengejar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis bersebelahan dengan ruang kelasnya Bu Teti. Nah, Bu Tati sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-muridnya sangat takut pada Ibu Tati dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan juga orang tua murid sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Bu Teti ini mendengarkan tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, ternyata Ibu Teti melihat ada seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu. Dia menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati. Kemudian Bu Teti melihat Ibu Tati itu dia tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasanya. Tapi Bu Teti bisa melihat ada beberapa murid di kelas Ibu Tati yang mencoba untuk mencuri pandang keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Bu Teti lakukan?
Apakah guru lain dapat menginstruksi, di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya. Dalam kondisi ini, apa yang Bu Teti bisa lakukan? Dapatkah Bu Teti menginstruksi, mengapa, dan bagaimana? Oke. Terima kasih Mbak ya diberi kesempatan pada saya untuk berpendapat tentang studi kasus yang dialami oleh Bu Guru Tati ya. Kalau mendengar dari Mbak Desi tadi tentang studi kasus yang terjadi sama Bu Tati, ini memang hal-hal yang sering terjadi ya Mbak ya. Kalau kita mau memperhatikan itu memang hal-hal seperti itu memang sering terjadi, bukan hanya di SD yang seperti studi kasus ini, tapi kita sebagai guru SMA pun kadang juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, karena ini studi kasusnya ini adalah tentang murid di SD ya, mau tidak mau ya kita harus menempatkan diri kita di guru SD ya. Kalau pendapat saya Mbak ya, kalau dengan kasus yang seperti ini, yang pertama, jika saya melihat ada anak yang menangis, apalagi dia di bawah terik matahari, saya akan tanyakan dulu sama anak itu. Apalagi yang menangisnya adalah anak perempuan, pasti kan ada sesuatu kenapa sampai dia tuh menangis di bawah terik matahari. Yang pertama pasti saya akan tanyakan dulu, kenapa kok dia ada berlutut di bebatuan yang panas itu. Apakah dia dapat hukum, apakah dia jatuh, atau dia kenapa. Nah, kalau saya sudah mendapatkan jawaban dari apa yang ingin saya tahu dari anak itu, kenapa kok anak itu ada duduk di situ, saya baru bisa melakukan sesuatu. Kalau misalnya anak itu dia terduduk di situ dan menangis karena dia jatuh, saya bisa langsung mengambil tindakan dengan membawa anak itu ke UKS. Karena pasti di setiap sekolah itu untuk peralatan P3K itu pasti ada ya, untuk mengobati mungkin kakinya dia yang luka atau lututnya dia yang luka, mungkin bisa diberikan obat merah atau apa untuk menghindari infeksi. Itu bisa saya lakukan pada saat itu. Tetapi jika anak itu menangis dan terduduk di tempat itu karena dia mendapatkan hukuman, saya sebagai rekan kerja yang bukan memimpin, dalam hal ini adalah sebagai wali kelas yang kelasnya Bu Tati ajar, saya tidak bisa secara pribadi, saya tidak bisa langsung menginstruksi apa yang dilakukan oleh Bu Tati ya. Dalam artian menginstruksi apa yang dilakukan oleh Bu Tati itu salah, saya nggak bisa melakukan seperti itu, karena sama-sama profesi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, bukan hanya kita mengajar tapi kita juga mendidik ya. Kalau kita mendidik anak-anak untuk bisa berkepribadian baik, kan kita nggak mungkin Mbak ya langsung mengatakan Bu Tati, minta maaf Bu Tati salah, kenapa anaknya, kita nggak bisa seperti itu. Kalaupun untuk menginstruksi saya tidak bisa. Mungkin kalau untuk bertanya mungkin masih bisa ya, dalam artian bertanya dia kenapa menangis misalnya seperti itu, Bertanya ke anaknya. Iya, bertanya ke anaknya. Tetapi kalau untuk menginstruksi ke Bu Tatinya, saya sebagai seorang rekan kerja yang sama-sama mengajar di kelas 5, tapi bukan wali kelasnya di Bu Tati, saya tidak bisa menginstruksi Bu Tati. Tetapi saya akan melakukan sharing atau ngobrol dengan Bu Tati itu kalau Bu Tati sudah selesai mengajar. Mungkin pada saat istirahat atau mungkin pada saat jam yang kita sama-sama kosong di situ dan kita mungkin sama-sama ada di ruang guru Mbak ya. Mungkin saya bisa ngobrol dengan Bu Tati. Namanya ibu-ibu kalau sudah ngobrol kan dari hati ke hati, apalagi Mbak ya dengan masalah tentang anak murid kita mungkin bisa dipikirkan. Mungkin kepada saat itu bisa sampaikan ke Bu Tati. Saya tidak langsung menghakimi Bu Tati apakah Bu Tati itu memberikan hukumannya. Pasti saya akan bertanya, Bu, tadi anak itu kenapa ya kok sampai menangis. Mungkin saya bisa mengawalinya seperti itu. Kalau misalnya jawabannya Bu Tati, waduh saya tidak tahu, misalnya sepertinya, berarti kemungkinan memang anak itu ada sesuatu yang membuat anak itu menangis dan
berlutut di batuan itu. Jadi saya tidak bisa menghakimi Bu Tati. Kalaupun saya bertanya ataupun saya mau ngobrol sama Bu Tati, saya nggak bisa menghakimi. Yang pasti yang saya lakukan, pengalaman saya sendiri juga seperti itu Mbak ya. Kalau ada hal-hal yang seperti ya kita ngobrol saja. Kita memberikan pendapat kita. Kalau memang misalnya jawabannya dari Bu Tati itu kalau anak itu memang dihukum, alangkah baiknya hukuman yang kita berikan ke anak didik itu bukan merupakan hukuman yang sifatnya fisik. Berarti menerapkan disiplin positif gitu ya Bu Teti? Iya, menerapkan disiplin positif. Kita bisa memberikan hukuman yang mendidik. Ya, kita bisa memberikan hukuman yang mendidik. Kalau kita memberikan hukuman secara fisik, kita tidak tahu dendam apa nanti yang akan tersimpan. Ya, kita tidak tahu seperti itu. Apalagi namanya anak-anak. Ya, tapi kalau kita memberikan hukuman yang mendidik, anak-anak itu nggak akan sadar kalau sebenarnya kita tuh menghukum mereka. Tetapi mereka taunya, saya dapat tugas banyak dari Bu Guru. Karena apa yang kita hukumkan ke dia, itu dia lakukan dalam bentuk suatu tugas. Ya, misalnya saja anak itu ribut. Ya, bagaimana caranya kita biar anak itu nggak ribut? Kita bisa suruh dia untuk membaca dari halaman sekian sampai sekian, kemudian kita tanya apa inti dari yang sudah dibaca tadi, misalnya seperti itu. Anak itu nggak akan sadar kalau itu merupakan suatu hukuman. Jadi mau tidak mau dia akhirnya membaca. Iya. Terus dia akhirnya kan nggak ribut dia kan? Akhirnya nggak ribut. Padahal ini sebenarnya sedang dihukum. Nggak ribut. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya tadi di dalam studi kasus tadi kan dikatakan kalau Bu Tati itu kan terkenal sebagai guru yang galak, ya Mbak ya. Nah, kalau menurut saya guru yang galak itu adalah cap. Ya, dalam tanda petik itu cap. Kita tahulah bahwa kalau biasanya guru-guru yang disiplin itu pasti anak-anak itu akan memberikan cap, akan memberikan cap kita sebagai guru yang galak. Tetapi kalau guru itu di dalam kelas pada saat ngobrol itu misalnya suka bercanda, suka ngobrol, itu biasanya anak-anak senang dan mengatakan kalau guru itu baik. Nah, tapi di dalam studi kasus ini juga dijelaskan bahwa Bu Tati itu adalah seorang yang bekerja keras dan hasilnya nilai-nilai dari anak murid itu bagus. Nah, seperti jadi kalau masalah dikatakan sebagai guru galak itu biasanya hanya sebutan dari anak-anak yang merasa, "Ay, Bu Guru ini." Biasanya galak seperti itu. Iya, galak sampai biasanya seperti itu. Nah, itu kalau saya sih Mbak ya, kalau saya pribadi selaku rekan kerja, kalau ada hal-hal yang seperti itu, saya tidak bisa kalau langsung menginstruksi atau langsung menghakimi ke rekan kerja saya. Yang pasti saya harus bertanya dulu, kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Itu yang akan saya lakukan. Oke, berarti dari penjelasannya Bu Teti itu kira-kira keputusan seperti apa yang akan Bu Teti ambil untuk menangani kasus dari Bu Guru Tati ini? Kalau keputusan saya untuk menangani kasus seperti Bu Tati seperti ini, saya akan berbicara sama Bu Tati, tetapi saya menunggu waktu. Dalam artian menunggu waktu ini, saya menunggu kalau Bu Tati sudah selesai mengajar. Saya tidak akan menginstruksi Bu Tati pada saat beliau mengajar. Karena bagaimanapun juga namanya seorang pendidik itu bukan hanya mengajar dan mendidik, tetapi kita juga membuat karakter anak-anak itu menjadi lebih baik. Anak-anak bisa melihat kita mempunyai karakter baik, tapi kalau kita dimarahi di depan anak-anak kan masih, kenapa kita punya Bu Guru dimarahi di depan kita? Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau saya pribadi, saya tidak akan menginstruksi Bu Tati, tetapi saya akan mencari waktu, tetapi tetap di hari itu, nanti saya akan bicara dengan Bu Tati. Kenapa? Meskipun saya sudah tahu, misalnya anak itu kenapa kok sampai menangis, tapi saya juga harus mengkonfirmasi sama Bu Tati karena kita sama-sama guru di kelas 5. Meskipun saya tidak punya hak atas kelasnya Bu Tati, tapi paling tidak karena kelasnya paralel, mungkin saya juga mengajar di kelas yang dipunyai oleh Bu Tati. Ya, jadi saya akan tetap ngobrol, dalam hal ini saya akan tetap sharing dengan Bu Tati, kenapa kok ada anak perempuan yang sampai menangis terus menghadap ke kelasnya Bu Tati, tapi Bu Tati
kok seakan-akan dia malas tahu atau dia nggak mau tahu dengan tidak peduli dengan apa yang terjadi di depan kelasnya seperti itu. Itu yang kalau saya Mbak, yang itu kalau saya pribadi saya seperti itu. Berarti pada saat itu Bu Teti tidak langsung menginstruksi ya Bu Tati Iya, ya. Jadi nanti Bu Teti mencari waktu di luar jam mengajar, baru berbicara dari hati ke hati dengan Iya. Oke, baik Bu Teti, terima kasih banyak. Terima kasih Sangat lagi, Mbak. bermanfaat Bu Teti, antara Bu Teti, sampai salah-salah pengucapan. Makasih banyak, menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi kami semua. Terima kasih juga Bu Teti sudah meluangkan waktunya bagi kami untuk mau dimintai pendapat, diwawancarai mengenai kasus dari Bu Tati. Oke Bu Teti, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah wawancara kami dengan Ibu Teti, di mana Bu Teti dalam menghadapi kasus Bu Tati tidak langsung menginstruksi, tetapi Bu Teti akan mencari waktu yang luang di luar jam mengajar untuk berbicara dari hati ke hati ataupun sharing dengan Bu Tati, membahas masalah dari Bu Tati tersebut. Kemudian Bu Teti, kenapa Bu Teti tidak langsung menginstruksi kepada Bu Tati? Di sini Bu Teti menjaga wibawa dari Bu Tati agar tidak jatuh di depan anak-anak. Demikian Bapak Ibu guru hebat, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan kita semua. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar.